Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Selamat bergabung dan juga selamat menyaksikan video ini. Di mana pada video kali ini kami akan membahas tentang penyakit masih seputar siku, tetapi di mana seperti video kami kemarin kami membahas tentang bagian luar siku. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang siku tetapi di bagian dalamnya. Jadi bagian dalam siku ini adalah seperti yang kita bahas kemarin, namanya itu medial epicondylus. Jadi medial epicondylus ini bisa juga cedera akibat dari aktivitas kita atau mungkin akibat yang lain. Contohnya itu adalah ketika terjadi cedera, baik itu benturan ataupun hal-hal lain. Jadi pemeriksaan yang akan kami lakukan di sini itu adalah beberapa pemeriksaan seputar tentang medial epicondylus. Jadi ada 3 pemeriksaan yang akan kami bagikan di video kali ini. Salah satunya itu yang akan kami bahas itu ialah reverse Cozen test. Jadi reverse Cozen test ini adalah kebalikan dari Cozen test. Cozen test seperti yang kemarin sama-sama kita tahu, Cozen test itu untuk memeriksa lateral epicondylus ataupun siku bagian luar. Nah, di bagian part medial epicondylus ini namanya reverse Cozen test. Jadi kebalikan. Kalau kemarin Cozen test itu kita buat posisinya seperti ini, kalau sekarang reverse Cozen test kita membuat posisinya membuka seperti ini. Dimana tes-tes yang akan kita buat ini itu mengaktifasi otot-otot dari bagian forearm kita yang di bagian bawah ini. Jadi otot-otot bagian pronatornya. Oke, langsung aja kita contohkan. Yang pertama itu adalah reverse Cozen test. Jadi di reverse Cozen test ini kita menginstruksikan kepada penderita atau pasien atau orang yang mengeluhkan sakit, kita menginstruksikan untuk menggenggam atau mengepal tangan. Kemudian paling penting di bagian video ini yang di reverse Cozen test ini kita memfiksasi di bagian siku, dimana fiksasi bagian siku ini penting untuk menghindari gerakan pronasi yang berlebihan, sehingga apabila terjadi nanti gerakan pronasi yang berlebihan ini dapat menyebabkan pronator compartment syndrome, di mana pronator compartment syndrome ini dapat menyebabkan penjepitan atau penekanan pada bagian nervus kita atau saraf, yaitu saraf medianus, yang menyebabkan adanya rasa kebas-kebas nantinya pada bagian lengan kita atau bagian tangan kita. Nah, jadi pertama kita instruksikan pasien rileks, kemudian fiksasi ataupun stabilisasi, pegang bagian sikunya, ya, tepat di bagiannya, untuk menghindari gerakan memutar seperti ini. Kemudian kita menginstruksikan kepada pasien untuk memfleksikan ataupun menekuk dari pergelangan tangannya seperti ini. Oke, yuk tekuk bang. Nah, kemudian pada saat seperti ini kita menanyakan kepada pasien, tekuk sekali lagi. Ada nggak sakit pak? Nggak ada ya. Jadi biasanya pasien-pasien dengan keluhan medial epicondylitis ataupun pasien-pasien dengan keluhan nyeri siku bagian dalam seperti ini, itu akan mengeluhkan nyeri ataupun sakit pada saat dilakukan tes tersebut. Kemudian tes berikutnya yang akan kita bagikan itu ialah golfer elbow sign. Golfer elbow sign ini kita juga memposisikan posisinya seperti ini, tetapi tinggal dibalik saja seperti ini, atau biar lebih gampang di bagian kanan kita contohin ke bagian lengan satunya. Jadi golfer elbow sign ini efektif juga untuk memeriksa ataupun mengetahui ada nggak gangguan pada bagian medial epicondylusnya. Nah, pada posisi seperti ini kita membuat lengannya gerakan menutup atau pronasi. Kemudian kita menginstruksikan untuk melawan tahanan. Kemudian yuk tekan ke bawah. Tekan ke bawah sambil menanyakan kepada penderita, ada nggak sakit pak? Tidak. Nah, biasanya tes ini positif apabila pasien menderita nyeri pada bagian siku bagian dalam, ya. Kemudian tes yang terakhir itu ialah forearm extension test. Jadi forearm extension test ini kurang lebih gerakannya sama kayak tadi, tapi posisinya saja yang diubah. Kalau golfer elbow sign itu posisinya seperti ini, sekarang forearm extension test itu tinggal dibuka seperti ini. Dibuka seperti ini, kita menginstruksikan untuk mengepal. Kemudian kita tinggal menginstruksikan pasiennya atau menyuruh untuk meluruskan. Yuk, coba luruskan pak. Ada nggak nyeri? Tidak. Nggak ada nyeri.
Jadi biasanya pasien-pasien dengan keluhan nyeri siku bagian dalam akan merasakan nyeri pada saat kita melakukan tes seperti ini. Jadi itu adalah beberapa tes untuk nyeri ataupun sakit siku pada bagian dalam. Kalau kemarin kita bahas di siku bagian luar itu ada kurang lebih ada 6 macam tes, ada banyak. Tetapi pada bagian siku dalam ini kita membagi 3 tes karena memang hanya itu tesnya. Kalau tes-tes lainnya itu bisa quick test, ada yaitu tes cepat, tes gerakan, ada nggak nyeri pada saat pasien melakukan gerakannya sendiri. Nah, apabila teman-teman sekalian ataupun ada keluarga yang merasakan nyeri seperti ini, pada sama seperti hal kemarin dan penyakit-penyakit yang kemarin juga yang kita bahas, 1-4 hari pertama itu ada baiknya diberikan kompres es dan pengistirahatan. Jadi es itu baik untuk mengurangi nyeri dan juga mengurangi peradangan sehingga nyerinya tidak makin parah dan juga bengkaknya itu akibat peradangan itu tidak semakin berat. Nah, apabila teman-teman atau keluarga teman-teman ada yang merasakan seperti ini lebih dari 1-4 hari atau lebih dari seminggu dan bahkan berbulan-bulan ya Bang, teman-teman dapat segera berkunjung atau mengunjungi klinik fisioterapi ataupun rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Kiranya semoga video kami bermanfaat. Tetap saksikan channel kami, dan jikalau video ini bermanfaat, share kepada teman-teman supaya teman-teman dapat juga sehat bersama-sama. Demikianlah informasi yang dapat kami bagikan, kiranya dapat membantu. Salam fisioterapi.